Bersih, Bu. Bu, silakan masuk. Ibu. Silakan duduk, Bu. Ibu. Baik, Bu. Selamat sore, Bu. Sore. Perkenalkan, saya Bidan Vera yang bertugas pada sore hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi gini, Bu, saya kan mau menikah. Terus ada saya dengar dari teman-teman adanya tentang persiapan menjadi orang tua. Nah, saya Oh, ingin iya. mengetahuinya seperti itu, Bu. Mau menikah ya, Bu ya? Iya. Iya, baik. Jadi di sini nanti saya akan melakukan sedikit pemberian informasi, Bu, terkait persiapan apa saja yang Ibu perlukan, yang Mbak perlukan ya untuk persiapan menjadi orang tua. Nah, sebelum saya melakukan konselingnya, saya tinggal sebentar ya, Bu ya, untuk cuci tangan sama menutup pintu. Permisi ya, Bu. Iya, Bu. Baik, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Fatsalia. Ibu Salia ya. Umurnya Ibu? Umur saya 24, Bu. 24 tahun. Agamanya, Bu? Katolik. Katolik ya. Suku bangsa Indonesia ya pastinya. Golongan darah Ibu? Oh, Bu. Golongan darahnya O. Untuk pendidikannya, Bu? S1. S1 apa, Bu? Akuntansi, Bu. Akuntansi. Apa sudah bekerja, Bu, sekarang? Sudah. Sudah. Sebagai apa, Bu? Sebagai teller, Bu. Oh ya, karyawan ya berarti di sini, Iya. Bu, karyawan, Bang. Baik. Terus untuk status pernikahannya belum ya, Bu ya? Belum menikah. Alamatnya Ibu? Alamat saya di Tobudan, Bu. Tohudan. Iya. Dekat sini aja loh, Bu. Iya. Tapi baru kelihatan, Bu. Iya, saya kebetulan kan jarang keluar juga, terus terlalu sering kerja, Ibu. Oh iya, betul sibuk ya, Bu ya. Iya. Nomor teleponnya Ibu? Nomor telepon saya 08 66 66 46 46 56 56 3621. 36. Ya ampun, nomor cantik ini, Bu. Iya, Bu. Ya baik. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar tentang persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk pasangan yang ingin menikah terus ingin menjadi orang tua seperti itu? Sebenarnya mengetahuinya mungkin secara umum saja ya, Bu, ya, tidak yang spesifik yang seharusnya mungkin memang ada yang lebih spesifik seperti itu. Seperti yang saya tahu hanya persiapannya bagaimana ekonominya, persiapan mental hanya segitu-segitu saja sih, Bu. Oh ya baik, Bu. Jadi di sini selain apa yang Ibu ketahui tadi dari ekonomi, mental seperti itu, ternyata banyak yang harus Ibu persiapkan. Ibu bersama pasangan Ibu. Tapi ini seharusnya Ibu datangnya sama pasangan loh, Bu. Oh iya, Biar lebih itu. Iya, pasangan saya kebetulan kan banyak kerjaannya, Bu. Jadi ya saya sendiri lagian juga masih masa kita tidak bertemu dulu, Bu. Pingitan ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya. Jadi di situ persiapan yang diperlukan untuk menjadi orang tua itu ada banyak, Bu, dan ini harus dipersiapkan dengan baik agar nanti ibu sama pasangan ibu dalam membimbing anak itu dalam alur yang benar, alur yang sesuai dengan apa yang ibu harapkan. Terus harapannya anak ini nanti tumbuh menjadi ya memang anak yang pada jalurnya, Bu, anak yang baik, anak yang menyenangkan ibu dan pasangan seperti itu ya, Bu ya. Di sini persiapannya itu meliputi ada perencanaan keluarga, Bu. Dari perencanaan keluarga, terus dari perencanaan kehamilan, persiapan psikologis, finansial, terus persiapan nanti untuk laktasinya, ASI eksklusif dan lain-lain. Terus dan juga persiapan jika nanti Ibu ingin menambah momongan seperti itu. Itu masuk persiapan yang harus Ibu siapkan ya selama menjadi orang tua. Nah, di sini untuk usia pernikahan yang dianjurkan itu dari usia 20 sampai 30 tahun, Bu. Dan di sini saya kalau manggilnya Bu agak terlalu itu ya, Bu ya. Panggil Mbak aja. Panggil Mbak aja ya, masih Iya. 24 soalnya. Jadi di sini Mbak Salia pengen nikah, ini umurnya sudah 24 tahun ya. Berarti umurnya pas ya untuk mau memasuki ke jenjang yang lebih serius itu usianya nggak kurang dari normal dan nggak lebih juga seperti itu. Jadi usianya masuk usia yang pas. Terus di sini sebelum membangun rumah tangga yang maaf, Bu, di sini banyak itu. Ya, Bu, tadi di depan mata saya. Iya, soalnya tadi habis itu, Bu, ketumpahan air, Bu. Oh. Iya. Terus itu, Bu, jadi untuk menjadi orang tua itu dari faktor umur pernikahan seperti itu juga berpengaruh. Kenapa ngambilnya 20 sampai 30? Karena hitungannya usia sekian mereka
untuk pola pikirnya sudah lebih baik Bu daripada usia kurang dari situ, daripada usia yang lebih dari itu. Karena misalnya usianya lebih dari 30 malah lebih banyak pikiran Bu, kenapa belum menikah, malah nanti ada stres yang lain-lain seperti itu. Nah di sini saat sudah menikah nanti yang ibu rencanakan pasti yang pertama adalah tentang kelahiran anak ya Bu ya, tentang kehamilan terutama. Nah itu di sini diperlukan komunikasi Bu. Ibu dan suami sebagai orang tua, calon orang tua nanti harus melakukan komunikasi agar nanti program perencanaan kehamilan itu ya sesuai dengan apa yang ibu dan suami harapkan seperti itu. Terus kalau bisa nanti kalau sudah menikah, kalau sudah punya anak, berhenti untuk melahirkan, berhenti untuk mempunyai program kehamilan di atas usia 35 tahun Bu, karena risikonya sangat berat seperti itu. Lalu untuk merawat anak itu, ibu juga harus memberikan kebutuhan dasar anak Bu. Di sini ada kebutuhan ASI, ASA sama ASU. Intinya 3 kebutuhan ini tuh dia dari pola makan, dari pola ajar seperti itu. Intinya dimana semoga pola ajar yang ibu terapkan pada anak ibu bisa memenuhi kebutuhan dari fisik, kebutuhan mental anak juga seperti itu Bu. Sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan? Belum Bu. Ya sebentar ya Bu ya, saya tinggal ke toilet sebentar. Bu. Maaf Bu. Ya. Permisi ya Bu ya, ya ampun, ini perutnya agak nggak enak Bu, maaf ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, sampai penjelasan saya tadi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak, ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu ya. Untuk selanjutnya itu untuk persiapan kehamilan diperlukan untuk pemeriksaan atau persiapan fisik. Persiapan fisik itu meliputi tanda-tanda vital seperti melihat kondisi tekanan darah, terus bagaimana pernafasannya, bagaimana denyut nadinya, seperti itu. Itu masuk dalam persiapan fisik ya Bu ya. Karena fisik ibu nanti itu sangat berperan penting juga untuk kehamilan yang nanti akan ibu programkan seperti itu Bu. Terus yang selanjutnya itu ada persiapan gizi. Di sini persiapan gizi atau nutrisi itu sangat diperlukan ya Bu ya, agar nanti selama kehamilan nutrisi ibu dan juga janin ibu semuanya terpenuhi, tidak ada kekurangan, sehingga harapannya nanti bayi ibu saat dilahirkan itu tidak mengalami berat lahir rendah seperti itu Bu. Dan juga ibu kalau nutrisinya bagus, selama menjalani kehamilan otomatis ibu akan enjoy ya Bu ya, tidak akan merasa banyak keluhan seperti itu. Terus misalnya kalau ibu di sini nutrisinya kurang, nanti kita takutnya ibu mengalami kek Bu, atau kekurangan energi kronis. Nah ini kalau ibu mengalami ini nanti bisa menimbulkan adanya anemia seperti itu Bu. Karena anemia sangat rentan ya Bu ya untuk ibu hamil. Jadi harapannya Mbak Salia nanti kalau sedang hamil harap diperhatikan untuk nutrisinya seperti itu Mbak. Lalu saat hamil diharapkan Mbak menghindari ya untuk mengkonsumsi teh, kopi seperti itu. Diganti aja pakai air putih Mbak, air putih sama susu ibu hamil seperti itu. Terus nanti saya mau tanya dulu, Mbak Salia udah imunisasi teteh belum Mbak? Belum. Buat persiapan ini? Belum. Belum ya. Nanti mungkin kalau mau imunisasi teteh ini pernikahannya direncanakan bulan berapa Mbak? Desember. Jadi kalau nggak salah dari itunya dijadwalinnya Oktober Oh Oktober iya. kayaknya Bu. Tapi belum itu ya, belum mengajukan untuk permintaan surat imunisasi sama sekali ya Mbak? Sudah. Mm-mm. Tapi di sananya juga udah masuk ke suratnya, terus di sananya bilangnya jadwalnya Oktober. Oh, sudah ada jadwal, Iya. tinggal datang untuk imunisasi Iya. ya? Oh ya. Di puskesmas apa di mana Mbak? Di puskesmas. Oh ya baik. Berarti nanti Mbak Salia menerima imunisasi TT yang kelima ya? Sebelumnya dulu semuanya sudah pernah belum Mbak? Sudah. Oh sudah, berarti memenuhi syarat standar ya Mbak untuk pasangan yang ingin menikah seperti itu. Iya. Terus nanti saat selama kehamilan kesehatan organ reproduksi juga harus selalu dijaga Mbak, karena saat kehamilan mungkin ibu hamil akan banyak itu ya
kadang ada yang keluar bercak darah, ada yang keluar keputihan seperti itu kan bentuk dari adanya infeksi dari bakteri, jamur. Jadi memang harus dijaga biar tidak timbul hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi keputihan itu sangat rentan ya Mbak ya. Terus itu, dan di sini ada poin pentingnya itu kesehatan mental ibu selama kehamilan, karena kalau nanti ibu kalau stres itu akan mempengaruhi perkembangan janin Bu. Iya, jadi kayak apalagi nanti janinnya misalnya dia itu usia kehamilannya udah lebih dari 1 bulan hitungannya seperti itu, koneksinya sudah itu ya Bu ya sama ibunya. Jadi apa yang dirasakan ibunya nanti ya janinnya seperti ikut merasakan seperti itu Bu. Jadi diharapkan nanti Mbak Salia nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak stres seperti itu, biar janinnya bisa berkembang dengan baik seperti itu Mbak. Sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Tidak ada ya Bu ya. Terus di sini persiapan untuk kalau kehamilan khusus Mbak Salia ya, dan tentunya perlu dukungan dari suami Mbak nanti juga. Nah di sini untuk Mbak Salia dan calonnya itu untuk memerlukan persiapan psikologis ya, mental untuk menjadi orang tua di sini. Berarti pokoknya kalau sudah memutuskan menikah berarti Mbak Salia sama calonnya nanti sudah siap untuk segala kemungkinannya ya Mbak ya. Jadi ya amin. Jadi nanti apalagi setelah punya anak pastinya banyak tantangan ya. Pokoknya semuanya mungkin nggak bakal baik-baik aja, tapi harapannya sudah siap untuk segala kemungkinan seperti itu. Kemungkinan baik, kemungkinan buruk. Intinya psikologis di sini siap menghadapi seperti itu. Siap menghadapi karena sudah buat keputusan bahwa ingin menikah di usia sekian. Jadi saat memutuskan punya anak berarti harus siap juga menghadapi semua kemungkinannya seperti itu. Dan harapannya kemungkinan yang terjadi di masa depan semuanya bisa dilewati biar nggak mengganggu mental Mbak Salia dan juga calonnya seperti itu. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Terus di sini mungkin ya lumayan penting dan bahkan penting ya, apalagi zaman sekarang kita perlu uang ya Mbak ya untuk apa-apa. Di sini untuk menjadi orang tua diperlukan juga kecukupan finansial Mbak, karena nanti Mbaknya nggak cuma hidup untuk berdua aja tapi udah sama anaknya ya, apalagi nanti mungkin pengen anak yang banyak mungkin ya. Jadi uangnya juga kasarannya harus harus nambah karena kan kebutuhannya makin nambah ya Mbak ya. Jadi di situ finansial juga harus dipersiapkan dari pekerjaan seperti itu. Terus juga nanti kalau Mbak Salia udah punya anak, harapannya Mbak Salia bisa ASI eksklusif Mbak, memberikan ASI selama 0 sampai 6 bulan. Dan lebih bagusnya lagi diberikan sampai usia 2 tahun. Nah, kalau untuk 0 sampai 6 bulan diberikan ASI tanpa makanan pendamping seperti itu Mbak. Nah, nanti kalau usianya sudah lebih dari 6 bulan, kebutuhannya juga makin banyak ya. Jadi diberikan ASI juga, terus dikasih itu makanan pendamping lain seperti bubur atau diberikan susu formula seperti itu. Itu misalnya kalau Mbak Salia juga ASInya keluar dalam takaran yang sedikit seperti itu bisa dikasih MPASI untuk mendukung dia sehingga bisa harapannya bisa ASI eksklusifnya sampai 2 tahun ya Mbak ya. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan dulu? Tidak ada Bu. Ya, ini selanjutnya itu terkait dengan persiapan saudara kandung. Mbak Salia sama calonnya mungkin pengennya punya anak lebih dari 1. Iya kan Mbak? Iya, minimal 2 lah. Iya, minimal 2. Maksimal 2 lah Bu. Itu saya sudah memanage-nya Bu, saya pengen 2 saja sedikit sepasang, semoga amin. Oh iya, amin. Baik, iya. Nanti untuk anak pertamanya, jadi di situ peran Mbak Salia dan suami sangat penting untuk mengarahkan anak pertama gimana caranya dia biar bisa terima adiknya besok. Disampaikan bahwa dia sebentar lagi punya adik seperti itu. Terus juga anaknya pokoknya diikut sertakan dalam segala kegiatan yang
menyangkut kehamilan Mbak Salia, misalnya pas periksa atau apa dibawa nggak apa-apa anaknya ke tempat pelayanan kesehatan. Nanti kan perut ibunya dibuka, kadang dia kan nanya anaknya, kalau Mbak Salia perutnya udah itu ya, nanti biasanya perut ibu hamil kan makin membesar ya Mbak ya. Biasanya kalau yang bawa anak biasanya ditanya kenapa mamanya kok perutnya makin besar, nanti dijelasin itu ada adik bayi, adik kamu kayak gitu. Biasanya anak-anak mereka malah senang Mbak kalau lihat kayak gitu. Jadi kalau bisa Mbak, nanti kalau hamil anak kedua, anak pertamanya dilibatkan aja, mau periksa diajak seperti itu, biar dia ada rasa memiliki adik seperti itu ya, agar nanti nggak tiba-tiba Mbak Salia nggak ngabari apa-apa, nggak pernah nunjukin kehamilan, nggak pernah ngajak ngobrol kakaknya, nanti malah pas sudah lahir kakaknya kaget seperti itu. Terus itu kalau bisa untuk anak pertamanya itu sering kalau di rumah dilakukan quality time seperti itu, bisa diajak untuk mengajak ngobrol adiknya dengan cara mungkin memegang perut mamahnya seperti itu, biar ya tujuan kita agar dia bisa ada rasa memiliki sehingga dia bisa sayang sama adiknya besok seperti itu. Sampai sini ada yang ingin Ibu Mbak Salia tanyakan dulu? Tidak ada ya. Baik, mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Mbak Salia nggak tanya apa-apa? Tidak. Oh ya, baik, kalau begitu saya ingin melakukan sedikit itu ya, evaluasi biar mengetahui apakah Mbak Salia sudah paham belum nih dengan persiapan menjadi orang tua besok. Untuk itu Mbak, persiapan yang diperlukan untuk menjadi orang tua kira-kira seperti apa aja Mbak? Oh iya, sekali saya dapat atau sudah melakukan konseling ini, ternyata persiapannya ada persiapan menjadi orang tua itu ada persiapan finansial, Iya betul, ada persiapan laktasi, iya betul sekali, terus ada Mbak. persiapan perencanaan keluarga, terus ada persiapan psikologis, mental, psikis, seperti itu Ibu ya. Iya betul sekali ya Mbak Salia, berarti Mbak Salia di sini benar-benar paham. Harapannya Mbak Salia bisa menerapkan ya untuk kehidupan setelah pernikahan besok seperti itu. Dan kalau bisa di-sharingkan ke calonnya aja Mbak, biar calonnya juga bisa lebih paham, biar bisa sama-sama, biar mudah menerapkannya seperti itu. Ya. Ada yang ingin Mbak tanyakan? Untuk sampai saat ini belum ada ya. Iya, jadi nanti jangan lupa untuk itu ya Mbak, jadwal imunisasi tetenya jangan lupa. Terus nanti misal sewaktu-waktu Mbak Salia ada keluhan atau pengen nanya-nanya, datang ke sini atau ke tempat kesehatan yang lain gak apa-apa Mbak, yang penting bisa dilayani dengan baik seperti itu. Baik Mbak Salia, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Terima kasih ya Mbak atas kunjungannya pada sore hari ini, semoga bermanfaat ya Mbak. Selamat sore.